Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dari kemarin itu sampai pagi ini banyak teman-teman atau netizen itu mendm saya ingin mengetahui sejauh mana Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia sekarang sudah di tim senior itu akan bertahan, ya, karena banyak isu-isu rumor yang beredar dia akan berhenti, dia akan meninggalkan Indonesia selepas putaran final Piala Asia di Qatar awal tahun depan. Dan bagaimana pandangan saya untuk melihat situasi dan kondisi ini? Menurut saya begini ya, kalau soal STY ini berpikir kemudian berbicara itu yang ada di media-media luar bahwa dia akan berhenti seusai putaran final Piala Asia ini ya di Qatar itu, saya pikir wajar ya, karena mungkin saja bagi dia ya, kan kontraknya itu sudah selesai sebenarnya per 31 Desember 2023 ya, karena Piala Asia ini mestinya berlangsung pada 16 Juni sampai 16 Juli. Itu kan negara pertama yang akan melaksanakan sebagai tuan rumah adalah Cina. Cina mundur karena COVID, kemudian ada bidding lagi termasuk Indonesia ikut di sana, ada Korea, ya ada Australia dan Qatar ya. Setelah ini Australia mundur, Indonesia juga dan Korsel itu tidak terpilih, akhirnya memilih Qatar. Kemudian itu dipindah. Ya, karena situasi iklim ya, cuaca di Qatar itu kalau bermain di tanggal yang saya sebut tadi di Juni Juli itu tidak memungkinkan, mereka memilih selalu di suasana yang lebih bagus ya. Kalau masuk di Eropa atau di Indonesia ini akan sebagai suasana summertime lah bagi mereka, sama seperti Piala Dunia ketika Qatar menyelenggarakan di bulan November dan Desember. Nah, dan Piala Asia ini dipilihlah Januari dan Februari karena itu yang paling pas untuk menyelenggarakan Piala Asia. STY akan sampai di sana. Setelah Piala Asia itu nasibnya tidak menentu, ya, dia tidak tahu. Jadi itu wajar bahwa Piala Asia itu adalah hal yang terakhir bagi dia untuk menukangi tim nasional senior. Ya, walaupun kontraknya secara detail itu kan sudah berakhir pada 31 Desember. Dan Erick Thohir sudah menjamin itu bahwa dia masih akan bisa memimpin tim senior kita untuk menuju ke Qatar. Sudah ada pembicaraan tentunya dengan ketua umum tentang masa depan Sintayong ini. Namun saya tidak melihat dah hitam di atas putih sebagai jaminan bahwa selepas Piala Asia ini dia akan terus, ya, dia akan diperpanjang. Itu nanti kalau saya lihat dari pembicaraan dengan Erick, atau nggak tahu masih dirahasiakan karena yang lebih tahu kan dalam pertemuan STY dan Erick sudah berlangsung, ya, membicarakan segala sesuatu tentang bagaimana ke depan. Tetapi menurut saya harus ada hitam di atas putih memang. Sama seperti Erick menanti ketika Argentina itu didesuskan untuk datang ke Jakarta untuk bermain. Erick menunggu harus hitam di atas putih. Ketika FIFA dan AFC membuat surat itu ada, resmi delegasi Argentina ada, baru dia mengumumkan bahwa resmi. Oke, Argentina dengan Messi-nya akan bermain di Jakarta setelah bermain di Beijing dengan Australia. Nah, dengan STY juga saya pikir harus begitu. STY harus pegang jaminan ini atau hitam di atas putih bahwa setelah di Qatar dia membawa Mark Klok dan kawan-kawan bertanding, apapun hasilnya yang ada di sana, dia akan terus bersama dengan tim Indonesia karena sudah pegang jaminan itu, hitam di atas putih. Harus ada tanda tangan dari Erick. Itu yang tidak ada saya lihat. Ya, mungkin hanya pembicaraan lisan saja. Ya, dari antara Erick dan STY. Sehingga ini yang membuat STY agak gunda gulana juga, agak ngambang, sehingga dia berbicara di media luar bahwa dia akan segera berakhir, ya, masa depan dia dengan Indonesia dan dia akan pergi bisa saja, ya, diartikan dia akan meninggalkan itu karena kepastian itu dia tidak dapatkan kecuali sudah didapatkan bahwa dia diperpanjang terus, sudah ada dipegang, tapi kan dia belum ada pegangan ini. Jadi saya pikir ini wajar. Nah, kalau bicara soal perpanjangan seorang pelatih di sebuah federasi, ya, yang saya tahu selama ini, ya, di negara-negara maju, mestinya setahun sebelum masa itu berakhir, kontrak antara seorang pelatih itu sudah harus diperpanjang.
tidak perlu lagi untuk negosiasi yang seperti STY ini, dibiarkan dia berlarut-larut sehingga harus menunggu sampai terakhir. Walaupun sudah ada percakapan di antara ketua umum dan pelatih. Itu 1 tahun sebelum berakhir sudah harus berpanjang. Itu yang terjadi di negara-negara maju, di Inggris ya. Seperti Gareth Southgate, contoh ini, ya, pelatih tim nasional Inggris. Ya, ketika akan berakhir 1 tahun dia langsung diperpanjang oleh PSSI-nya di Inggris. Jadi selalu begitu. Bukan harus menunggu sampai kontraknya habis. Itu enggak. Ya. Jadi seorang pelatih itu sudah tahu masa depan dia ketika 1 tahun sebelum berakhir, itu di awal tahun 2023 STY sudah harus bisa memegang itu kontrak perpanjangan atau tidak diperpanjang. Itu harus jelas. Nah, kalau lihat pembicaraan dengan Erik mengatakan bahwa harus menunggu sampai akan dievaluasi. Sehingga kan kontraknya katanya berakhir ya atau diperpanjang. Saya pikir nggak begitu. Harus ada ketegasan di awal sehingga STY itu fokus, tenang. Nah, rupa sekarang kan dia akan bingung. Sehingga banyak rumor mengatakan bahwa dia akan keluar. Nah, saya pikir juga bagi PSSI akan melihat ini. Kalau dia gagal ya menurut saya pasti akan diganti. Ya. Akan diganti pelatih lain. Tentunya akan dilihat di sini. Kan sudah bisa kelihatan ketika terus ada ulur waktu di sana yang terjadi dengan STY ini, itu kelihatan bahwa porsi latihan dia kan terus sekarang sudah diambil alih oleh Indra Safri setelah sukses. Tadinya Erik mengumumkan ya bahwa STY akan pegang tim U23 di kualifikasi Piala Asia yang undiannya sudah berlangsung di Kuala Lumpur kemarin, di mana Indonesia berada di grup K atau di K bersama dengan Turkmenistan dan Cina Taipei atau Taiwan. Ya, hanya 3 tim. Nah, kalau kita lolos kita akan membuat sejarah pertama kali ikut di putaran final Piala Asia yang juga akan berlangsung di Qatar. Untuk U23 ini kan setelah senior bertanding, baru U23 masuk di bulan April dan Mei. Kalau senior tadi yang saya bilang itu di Januari dan Februari. Nah, kemudian STY juga akan membawa tim ini ke Hangzhou di Asian Games. Ya, pada bulan September yang akan datang. Tapi ketika tim U22 kita sukses merebut medali emas di Kamboja, kemudian bergeser. Ada perpindahan, bukan STY lagi yang menaik. Karena dari awal sebenarnya Erik sudah tegas. STY khusus menangani tim U23 dan tim senior. Nah, setelah sekarang dia hanya difokuskan di tim senior. Tim U23 diambil alih oleh Indra Safri. Ya, bukan menyalahkan Indra Safri, tidak. Indra Safri kan hanya mengikuti perintah. Disuruh pegang, ya dia akan pegang. Semua kan ada di atas, kendalinya dipegang sini. Sehingga STY harus hanya konsen di senior. Nah, senior itu ada apa? FIFA Matchday yang nantinya melawan Palestina dan Argentina di bulan Juni ini, 14 dan 19 Juni. Kemudian harus mempersiapkan diri untuk tampil di Oktober. Di putaran pertama ini Indonesia akan tampil untuk Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Itu yang paling tinggi. Gagal misalnya di kualifikasi di putaran pertama untuk Piala Dunia ini di Oktober atau sampai di Piala Asia di Qatar, kita tidak lolos grup, saya pikir nasib STY terancam. Ya, karena itu dia tidak pegang hitam di atas putih. Bahwa apapun yang terjadi di Qatar itu tetap dia akan berlanjut karena sudah ada pegangan. Tapi kalau tidak harus ada duduk lagi, nego lagi, ulang baru untuk evaluasi ke depan, saya pikir evaluasi itu akan terhenti ketika gagal. Dan STY harus pergi dari Indonesia. Ya, itu saya pikir dia berbicara dengan media asing ya pantas. Nah, dalam kurun ini kembali ke yang saya bilang tadi kan, 1 tahun itu dia tidak ada kejelasan untuk perpanjangan. Biasanya mau pemain, mau pelatih sudah punya hak untuk bisa memilih keluar. Ya. Sama kayak pemain-pemain kalau habis di musim panas misalnya seorang pemain kontrak di 2023 bulan Juni selesai. Nah, dia mulai kalau tidak ada pembicaraan lanjut untuk perpanjangan, seorang pemain itu sudah bebas memilih klub lain ketika masuk di bulan Januari Februari. STY juga sudah bebas untuk memilih dia berlabuh dimanapun. Ya. Ketika kontraknya akan berakhir pada Desember. Jadi ya tidak boleh menyalahkan STY juga dalam hal ini. Ya, dia harus memikirkan masa depan dia juga. Ya. Tinggal bagaimana sekarang bola itu ada di Erick Thohir sebagai ketua umum yang menentukan langkah-langkah ke depan.
Ya, kalau dibilang harus bisa memang bicarakan menunggu sampai selesai ya itu 50-50 peluangnya. Jadi STY saya pikir sudah wajar. Dari sekarang untuk menentukan masa depan dia ke depan oke lah. Ya. Tidak boleh disalahkan juga STY, dia sudah berpikir dengan baik bahwa dia perlu untuk meneruskan kinerja dia ke depan. Banyak negara yang pasti akan menunggu ketika usai dan dia bisa melatih di negara-negara lain atau di klub-klub manapun yang menginginkan jasa dia. Sekarang tergantung federasi kita untuk bisa melihat ke depan. Tapi saya rasa menurut saya ya, semoga ini salah dari saya ini. Semoga ini akan baik-baik saja STY ke depan. Karena banyak yang menginginkan STY itu harus stay di kita. Harus lanjut. Nah, semoga ini akan berlanjut. Tapi kalau gagal, saya rasa ada evaluasi itu dan STY akan berhenti, tidak akan diperpanjang. Menurut saya. Tapi kembali, semua ada di Erick Thohir sebagai pelatih untuk bisa melihat ke depan, ya, soal nasib dari STY. Karena itu tadi kan perlu untuk evaluasi, ya, dari seorang Erick Thohir untuk melihat kinerja ke depan. Ya. Itu menurut saya. Ya, semoga STY ini seperti banyak juga orang menginginkan bahwa dia sudah menaruh harapan bagus buat tim nasional, progresnya oke, ya, walaupun belum mempersembahkan trofi, tapi baik ke depan. Namun juga harus bersiap satu hal yang terburuk, bahwa dia berhenti dan tidak akan meneruskan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI menangani tim nasional, dan dia diganti selepas Piala Asia, kecuali mungkin ada keberhasilan yang luar biasa Indonesia lolos dari grup. Karena di grup kita itu kan, di grup D itu ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam. Kalau kita bisa keluar lolos kan, ini satu hal yang membanggakan, ya, sangat bangga tentunya. Apalagi kalau kita bisa terus melaju sampai ke babak 8 besar, ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk seorang STY. Tapi itu saya bilang, hal yang terburuk jika gagal di fase grup, STY akan keluar. Dan dia akan berhenti, menurut saya. Semoga ini perkiraan saya salah. Dan STY baik-baik saja. Ya, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.